Dari Kowijaya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang circular queue. Oke, circular queue adalah struktur data linear yang operasinya dilaksanakan berdasarkan prinsip FIFO atau first in, first out, yang dimana artinya elemen yang pertama kali masuk kepada queue akan menjadi elemen yang lebih dulu keluar dari queue. Jadi untuk apa itu circular queue? Circular queue akan menyambungkan nilai posisi akhir atau rear kepada posisi awal atau front. Circular queue juga disebut sebagai ring buffer. Jadi keunggulan dari circular queue itu sendiri yaitu alokasi penyimpanannya yang lebih optimal dan dinamis dibanding dengan linear queue. Selanjutnya yaitu adalah operasi-operasi yang ada pada circular queue. Yang pertama itu adalah front, yaitu adalah elemen yang pertama kali masuk. Front juga dapat disebut sebagai head. Lalu ada rear adalah elemen yang terakhir kali masuk atau tail. Kita bisa sebut juga sebagai tail. Baik, selanjutnya ada NQ yang dimana artinya proses penambahan elemen pada queue yang dilakukan dengan pengecekan apakah queue itu sudah penuh atau belum. Yang dilihat dari kondisi di mana kondisi front sama dengan 0 dan rear sama dengan panjang array dikurangi 1. Atau rear sama dengan front kurang 1 dimodulokan dengan panjang kurang 1. Jika kondisi ini terpenuhi, maka queue itu sudah penuh atau is full. Jika pengecekan tadi bernilai false, maka kita bisa lanjut kepada pengecekan kondisi yang lain yaitu rear sama dengan panjang dan front sama dengan 0. Jika kondisi ini terpenuhi, maka rear akan berpindah kepada posisi 0 dan elemen akan masuk ke indeks 0 dan seterusnya. Oke, operasi pada circular queue yang selanjutnya yaitu dequeue. Dequeue itu artinya pengambilan elemen dari queue yang dilakukan dengan pengecekan apakah queue itu kosong atau tidak. Yang dilihat dari kondisi front sama dengan -1. Kenapa front sama dengan -1? Karena jika queue itu masih kosong, maka indeks posisi front dan rear berada pada indeks -1. Jika front itu sama dengan -1, maka queue itu masih kosong dan kita tidak dapat melakukan dequeue. Maka kita akan mengalami yang namanya queue underflow. Jika kondisi queue underflow atau queue masih kosong itu false, maka kita bisa mengecek kondisi lainnya yaitu jika kondisi front sama dengan rear, maka kondisi front dan rear menjadi -1. Dan jika kondisi front sama dengan panjang -1, maka front sama dengan 0 dan elemen akan di-return. Ini adalah sedikit contoh dari linear queue. Kenapa sih kita harus membuat circular queue dibanding linear queue? Jadi yang pertama, ini queue masih kosong. Maka posisi front dan rear masih ada pada indeks -1. Jadi kita lakukan NQ bilangan 3. Elemen 3 akan dimasukkan kepada indeks 0, maka posisi front dan rear juga akan berpindah pada indeks 0. Elemen yang masuk itu akan menjadi nilai posisi rear. Jadi setiap ada elemen masuk, maka rear akan berpindah. Kita masukkan 4, rear akan berpindah pada indeks 1. Jika kita NQ lagi 6, maka rear akan berpindah pada nilai 2. Di sini posisinya queue itu sudah penuh. Maka kita tidak bisa menginput data lagi. Kalaupun kita sudah mendequeue, front akan berpindah, 3 akan hilang atau tidak dianggap pada barisan queue ini. Jadi indeks 0 itu tetap ada ruangan, tapi kita tidak bisa memasukkan suatu elemen. Karena seperti yang saya bilang tadi, elemen itu
harus masuk menjadi nilai real. Sementara real masih dimiliki oleh angka atau elemen 6. Kita masukkan proses DQ lagi, kita melihat bahwa posisi front dan rear ada di indeks 2. Ini tidak begitu efektif jika ingin menyimpan banyak data, karena alokasi memorinya itu bisa menjadi sangat berat dan tidak efektif. Maka kita lihat ke posisi ke circular queue, yang dimana queue masih kosong, ya kondisinya yaitu front dan rear masih pada indeks min 1. Kita lakukan NQ elemen 12, seperti yang saya bilang tadi, front dan rear akan berpindah pada indeks 0, dan proses NQ-nya yaitu adalah rear tambah 1 dimodulo dengan panjang array. Kenapa rear tambah 1? Agar kita bisa mendapatkan nilai rear atau posisi indeks yang baru tanpa dengan benar. Jadi jika min 1 tambah 1 itu adalah 0 dimulai dengan 6, maka posisi selanjutnya untuk elemen yang akan masuk adalah 0. Selanjutnya jika kita masukkan ke elemen 15 kepada circular queue ini, maka rear yang berposisi awal ini yaitu 0 ditambah 1 yaitu 1 sama dengan 1 dimodulkan dengan 6, maka posisi selanjutnya, posisi rear adalah 1, indeks 1, maka elemen 15 akan masuk kepada indeks 1. Begitu juga seterusnya. Nah, apa yang akan terjadi jika kondisi ini sudah penuh? Ya, sekarang kondisinya sudah penuh. Queue sudah penuh, tapi kita ingin memasukkan data yang baru lagi. Kita lakukan DQ. DQ di sini akan mengaruh kepada posisi front, yang dimana kita akan menghapus nilai 12 dan front akan berpindah pada indeks 1. Ya. Maka ada slot kosong pada indeks 0 tersebut kan. Jadi elemen yang akan dimasukkan kepada queue ini akan berposisi dengan posisi rear tambah 1 dimodulo panjang array-nya. Kita lakukan DQ sekali lagi. Ya. Kita NQ 90, maka 90 akan berposisi pada indeks 0. Kenapa? Karena yang seperti saya bilang tadi, NQ akan menjadi 5 tambah 1 dimodulo 6 sama dengan indeks 0. 5 tambah 1 itu 6, 6 dimodulo 6 yaitu nilainya 0. Maka posisi rear ada pada indeks 0. Inilah kenapa circular queue lebih baik daripada linear queue, yang dimana datanya pergeseran penyimpanan datanya itu lebih fluid dan dinamis lah. Baiklah, sekarang kita akan mengimplementasikan grafis ini kepada kode C++. Nah, sekarang kita sudah di text editornya. Kita lihat, yang pasti kita harus pakai header dulu. Habis itu kita bikin structure queue. Untuk kita namakan queue untuk menunjukkan bahwa ini untuk materi kita, yaitu circular queue. Lalu kita beri akses public agar variabel-variabel ini bisa dipakai pada fungsi-fungsi yang akan kita bikin nantinya. Baiklah, front dan rear sudah saya jelaskan tadi, bahwa front itu untuk nilai paling awal yang dimasukkan dan rear nilai paling akhir yang dimasukkan kepada queue. Lalu ada integer panjang untuk panjang array-nya. Lalu ada pointer array. Kenapa kita pakai pointer? Agar kita bisa mengalokasikan nilai indeks secara dinamis. Jadi agar kita bisa mengalokasikan nilai-nilai yang mau kita taruh nantinya pada objek key untuk nilai 5 ini. Jadi kita agar lebih dinamis dan
Kita tidak perlu membuat variabel-variabel yang baru lagi gitu. Jadi kita deklarasikan bahwa front sama dengan rear sama dengan min1, yang dimana kondisi Q sebelum diberikan elemen, lalu panjang sama dengan P, yang dimana P itu parameternya, lalu array di-assign pada new int. Inilah alokasi memori yang dinamis, contohnya. Lalu kita deklarasikan fungsi-fungsi prototype seperti enq, deq, pick. Untuk enq kita beri integer parameter x agar kita bisa menyimpan nilai-nilai yang elemen-elemen yang ingin kita input kepada q ini. Lalu deq kita bikin dengan tipe data integer agar kita bisa mengembalikan value dari Q itu sendiri. Lalu pick untuk melihat sudah ada input data apa saja yang sudah kita masukkan pada Q. Kita lihat dari enq dulu. Algoritmanya yaitu dengan mengecek apakah Q itu sudah penuh atau belum, atau biasa disebut dengan is full, yaitu kondisinya front sama dengan 0 dan rear sama dengan panjang min 1, atau rear sama dengan front kurang 1 dimodulkan dengan panjang kurang 1. Maka jika kondisi ini terpenuhi, maka kita print alert Q sudah penuh. Lalu kondisi lainnya, untuk jika kondisi ini false, maka kita lanjut pengecekan dengan kondisi lain, yaitu front sama dengan min 1 sama dengan min 1, yang dimana artinya Q ini belum dimasukkan apa-apa kan, artinya kan karena min 1 adalah indeks belum 0, maka kita inisialisasi bahwa front dan rear sama dengan rear itu nilainya 0. Nantinya nilai yang ingin kita masuk input, yang ingin user input, itu akan disimpan pada variabel rear ini, yang dimana akan menjadi indeks dari pointer array ini. Yang menjadi indeks, misalnya ini 0, nanti maka nilai yang dimasukkan itu akan berada pada indeks 0, seperti itu. Lalu kita lihat kondisi lainnya, rear sama dengan panjang kurang 1, dan jika rear sama dengan panjang kurang 1 dan front bukan sama dengan 0, maka rear-nya itu 0, dan lagi variabel akan disimpan pada indeks rear ini, yaitu 0. Jika kondisi yang di atas ini sudah tidak ada yang terpenuhi, maka rear akan selalu ditambah 1, lalu variabel x akan disimpan pada indeks rear yang sesuai dengan perhitungan dari rear plus ini. Kita lanjut ke fungsi deq. Lalu kita lihat bahwa kita deklarasikan variabel data dengan tipe data int yang berfungsi untuk menyimpan nilai array dari menyimpan indeks array yang front, untuk nilai variabel yang front gitu, elemen yang front. Jadi kita inisialisasi integer data sama dengan array index front, dan array index front sama dengan min 1. Seperti biasa, tadi kita sudah tahu kalau untuk meng-deq kita harus mengecek bahwa apakah Q itu masih kosong atau belum. Kalau misalnya kondisi untuk pengecekan is empty atau Q kosong, kita deklarasikan bahwa front sama dengan min 1. Jika kondisi ini terpenuhi, maka kita akan mengoutput kalimat alert Q masih kosong, Anda akan mengalami Q underflow. Artinya ya kan, karena belum ada datanya, ya mau apa yang dikeluarin gitu loh. Nah, sekarang kita lihat pengecekan kondisi Q dengan melihat posisi front dan rear. Jika front sama dengan rear, maka front itu sama dengan min 1
dan rear sama dengan min 1. Artinya ini dikosongkan karena kedua indeks atau variabel ini kan menunjukkan indeks nantinya. Ini menunjukkan bahwa nilainya sudah min 1, artinya sudah di bawah indeks 0, artinya Q-nya sudah kosong. Dan kondisi lainnya kita bisa lihat dengan front sama dengan panjang panjang kurang 1. Jika front panjang kurang 1, maka front diinisialisasi sebagai 0. Lainnya, front akan selalu ditambah jika penghapusan gitu. Front kan pasti akan bertambah, misalnya frontnya awalnya ada di indeks 0, karena di DQ maka front akan bertambah menjadi 1, lalu di DQ lagi front akan bertambah menjadi indeks 2 gitu. Dan kita akan mereturn data yang dimana data adalah nilai data itu adalah variabel R yang berindeks front. Kita akan melihat fungsi dari pick, yang dimana pick adalah salah satu operasi pada Q yang untuk melihat elemen-elemen yang ada pada circular Q. Yang pertama kita cek dulu, jika front sama dengan min 1, maka kita anggap Q-nya itu kosong, karena front min 1 itu adalah indeks sebelum Q itu mempunyai nilai apapun, elemen apapun. Lalu untuk mengoutput dari nilai-nilai tersebut sendiri, kita akan melakukan for loops, tetapi dengan pengecekan kondisi. Jika rear kurang dari sama dengan front, maka I sama dengan front, dan I kurang dari sama dengan rear, lalu I++. Nanti kita akan mengeluarkan indeks I, yang dimana ini tuh akan menjadi angka-angka yang kita input nantinya pada fungsi in main. Lalu jika kondisi kedua yang ini tidak terpenuhi, atau kita ingin setelah mengeluarkan suatu elemen, maka kita akan mendeklarasikan for loops yang ini, yaitu I sama dengan front dengan tes I kurang dari panjang size length-nya array itu sendiri, lalu I++, lalu kita keluarkan lagi array dengan indeks I tersebut yang kita input nantinya, lalu kita deklarasikan for loops untuk mengoutput nilai-nilai yang sudah kita masukkan tadi dengan inisialisasi I sama dengan 0, dan I kurang dari rear, dan I++. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut kepada fungsi main, yang dimana kita deklarasikan objeknya, yaitu Q, dari struktur Q. Q ini key ya, key dengan nilai key sama dengan 5, yang kita pakai dari sini. 5 itu akan disimpan pada sini, maka panjang arraynya maksimal itu 5 gitu anggapannya ya, nilai length-nya gitu. Kita deklarasikan integer pilihan untuk pilihan instruksi dari user. Saya di sini melakukan do while loops untuk agar user dapat menginput elemen yang mereka inginkan untuk dimasukkan pada queue gitu. Oke, kita lihat integer pilihan untuk instruksi elemen untuk menyimpan input elemen dari user pada fungsi enqueue nanti. Lalu ini judulnya ada circular queue, dan ada list perintahnya. Mengoutput ini adalah list perintahnya, dan ini adalah list perintahnya. Lalu kita lihat nanti pilihan yang ada di sini kita akan simpan pada variabel pilihan yang tadi kita sudah deklarasikan, dan kita akan melakukan switch case. Switch case yang dimana kondisinya itu akan menjadi yang dipertimbangkan itu adalah pilihan. Jika user menginput nilai 1, maka elemen yang dimasukkan, maka akan
keluar akan dipanggilkan fungsi Q itu sendiri gitu. Kita misalnya cout ketik elemen yang ingin dimasukkan pada Q, lalu user menginput misalnya 5, maka pemanggilan fungsi enqueue dengan nilai elemen yang disimpan tadi adalah 5, maka 5 akan diproses pada fungsi enqueue ini sendiri. Lalu jika sudah selesai, maka akan kembali lagi ke perintah dan akan mengulang list perintah-perintah ini hingga user memilih 4. Jadi artinya ini kan perintah-perintah body ini, kata-kata ini, program-program ini, jika user tidak memilih angka 4 gitu. Nah, yang case 2-nya, atau jika user memilih 2 atau DQ, maka yang akan elemen-elemen pada Q itu yang pertama kali masuk akan dikeluarkan, lalu kita panggil fungsinya di sini dan berikan endline. Jangan lupa untuk merapihkan. Lalu ada untuk jika user memasukkan nilai 3, maka akan kita panggil fungsi pick tadi untuk melihat apa saja elemen yang ada di Q ini. Jika user memilih 4, maka program akan exit dan memberikan kata terima kasih. Jika user tidak memilih salah satu dari 4 ini, maka akan diberikan instruksi untuk pilihan tidak ada, silakan untuk mengulang. Baik, selanjutnya kita akan mengimplementasikan kode-kode program ini untuk dijalankan pada terminal. Ya, kita sudah di terminal, kita lakukan a.out. Sudah keluar judul dan list perintahnya. Kita akan melakukan enqueue. Kita masukkan elemen, lalu melakukan enqueue lagi sampai 5 kali. Nah, pada ini kita sudah melakukan enqueue sebanyak 5 kali, maka kita bisa lihat untuk circular kita masih melakukan fungsi pick dengan instruksi nomor 3 untuk melihat elemen apa saja yang ada pada Q ini. Ya, 12 akan menjadi front, 14 akan menjadi 45 akan menjadi rear, dan 12 akan menjadi front. Jika kita melakukan DQ, maka 12 akan menjadi elemen yang pertama kali keluar, karena berdasarkan prinsipnya circular queue itu adalah first in first out, yang dimana elemen yang pertama kali masuk akan menjadi elemen yang pertama kali keluar. Mari kita lakukan DQ. Dan benar, maka elemen yang dikeluarkan adalah 12. Kita lakukan DQ lagi. Nah, kita lakukan pick. Oke, berarti sisa cuma 3 elemen. Kita ingin menginput elemen yang baru lagi ke dalam Q ini, maka kita bisa lihat 55 ini menjadi front dan 45 menjadi rear. Jika kita melakukan enqueue, maka elemen yang kita input akan menjadi rear. Kita pick. Ya, bisa dilihat bahwa elemen yang 55 menjadi front dan 13 menjadi rear dari circular queue ini. Jika kita melakukan DQ sampai habis, maka akan diberikan alert queue masih kosong, Anda akan mengalami queue overflow. Ya, kurang lebih seperti itulah implementasi pada kode program C++. Maka
video ini saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Mari kita sharing-sharing di kolom komentar. Saya berterima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.